dengan hikmah bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Sejarah Santai. Aku Nuke, dan di episode kali ini judulnya agak unik, Indonesia di Riset. Kenapa di riset? Karena pada 5 Juli 1959 Indonesia mengambil satu keputusan besar yang benar-benar mengubah sistem pemerintahan dan arah demokrasi negara ini, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini sering dianggap sebagai tombol reset ketika negara itu lagi macet secara politik. Apakah itu solusi terbaik atau justru awal dari masalah baru? Biar nggak sendirian, aku udah bareng dua narasumber, Ian dan Kamila. Hai semuanya. Halo Nuke, halo pendengar. By the way, emang bener judulnya menarik. Soalnya emang kerasa kayak riset system. Hai semuanya. Riset negara, tapi bukan berarti tanpa konsekuensi. Langsung aja, kita mulai dari kondisi Indonesia sebelum dekret. Iya, sebenarnya Indonesia waktu itu lagi di posisi seperti apa? Kalau digambarkan secara sederhana, Indonesia waktu itu tuh lagi nggak stabil. Sejak 1950, kita pakai UUD sementara 1950 dengan sistem demokrasi parlementer. Masalahnya, kabinet tuh fokus banget sama pemerintah parlementer. Ya, dalam waktu sebentar, kabinet bisa berhenti berkali-kali. Akibatnya, program pemerintah tidak jalan maksimal karena kebelusukan. Situasi ini tidak berubah. Negara masih pemerintah mengalami keputusan penting, padahal saat itu Indonesia masih negara baru yang butuh stabilitas. Jadi, bukan cuma soal politik elit, tapi berdampak ke negara secara keseluruhan. Betul, tapi juga kena dampaknya karena pembangunan dan keamanan berkelanjutan. Selain kabinet, ada juga konstituante. Kira-kira bisa jelasin kenapa lembaga ini jadi sorotan? Dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti UUD 1960. Harapannya UUD ini bisa jadi dasar yang kuat bernegara. Tapi dalam praktiknya juga pakai nuansa dalam selama kebijakan, terutama soal dasar negara. Ada kelompok yang ingin membantu Pancasila, ada juga yang menyesuaikan dasar lainnya. Tapi sudah dilakukan berkali-kali, tapi nggak pernah mencapai pola yang dibutuhkan. Jadi secara prinsip konstituante nggak jalan sepak. Ya, dan ini publik saya sudah bilang kalau itu lagi gambar, sistem yang ada itu gambar jalannya negara. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, sebenarnya tujuan dari dekret ini. Tujuan utamanya adalah mengakhiri kehidupan politik. Presiden Soekarno ingin negara punya arah yang jelas dan pemerintahan yang stabil. Isi dekretnya sendiri cukup tegas. Pertama, pembubaran konstituante karena dianggap gagal menjalankan tugas. Kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Ketiga, pembentukan MPR SK Kalau dirikan, ini keputusan tepat untuk kuat dari
Betul, dan saat itu aku nggak mau mendukung karena sudah lama dengan konflik politik yang nggak selesai. Setelah jaket diumumkan, reaksi dari berbagai pihak gimana? Mayoritas mendukung, termasuk TNI dan Mahkamah Agung. Ini dianggap sah dan perlu untuk menyelamatkan negara. Dalam jangka pendek, kondisi politik jadi lebih stabil. Pemerintah bisa berjalan tanpa gangguan. Berarti efeknya langsung terasa. Iya, tapi stabilitas ini juga disesuaikan dengan perubahan aspek politik. Ini yang sering jadi perdebatan. Apa dampak jangka panjang dari sini? Dekret ini menjadi awal demokrasi tertinggi, di mana kekuasaan presiden sangat dominan. Peran parlemen dan partai politik jadi berkurang. Negara lebih terkendali, tapi di sisi lain organisasi merupakan jadi dekret ini punya dua sisi, menyelamatkan negara dari krisis, tapi juga mengubah arah demokrasi Indonesia. Kalau melihat dari kondisi saat itu, menurut kalian dekret ini bisa dihindari atau enggak? Mungkin dengan kondisi politik yang begitu, dekret mungkin jadi satu-satunya jalan, tapi tetap penting untuk dikritisi supaya keputusan darurat tidak dijadikan kebiasaan. Jadi, pelajarannya bukan cuma soal dekret, tapi soal bagaimana kekuasaan digunakan. Jadi, teman-teman, dekret Presiden 5 Juli 1999 bisa kita lihat sebagai momen ketika Indonesia diriset karena sistem lama dianggap tidak berjalan efektif. Riset ini membawa stabilitas, tapi juga mengubah wajah demokrasi Indonesia untuk waktu yang lama. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap riset dalam sejarah selalu punya dampak besar baik dan buruk. Terima kasih juga buat Ian dan Jafira yang sudah ngobrol bareng hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Aku Mega pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kamera on, action, tahan, action, ya. Action, lu, tahan, lanjut.